Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Kita sangat bersyukur di hari-hari ini. Ada banyak tantangan pergumulan yang kita hadapi bersama. Namun kalau sampai hari ini kita kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ada yang perlu kita pegang dalam setiap perjalanan hidup kita. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 23 atau 3, belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian hikmat, didikan, dan pengertian. Kebenaran yang kita beli adalah kebenaran yang bersifat kekal, itu kebenaran Tuhan. Bagaimana cara kita membeli kebenaran Tuhan? Kita perlu tinggal di dalam ketetapan Tuhan, tinggal dalam agenda Tuhan. Di tahun P Alef ini bicara tahun perkataan Tuhan. Ketika kita hidup dari perkataan Tuhan, Yesaya 55 ayat 11 katakan, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan berhasil seperti yang Tuhan perintahkan atau suruhkan. Sebab itu, betapa kita perlu berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Hari-hari ini ada banyak polemik, masalah, pergumulan yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Tetapi orang yang tinggal dalam kebenaran, dia akan mengalami perlakuan spesial dari Tuhan. Nah, mengapa Amsal 23 atau 3 mengarahkan kita perlu beli? Membeli kebenaran berarti ada harga bayar. Harga bayar seperti apa? Kita perlu tinggal dalam kesetiaan. Karena kebenaran daripada Tuhan itu bersifat kekal dan sempurna. Dikatakan beli kebenaran dan jangan menjual. Terkadang tanpa kita sadari, berapa banyak komunitas orang percaya setiap hari punya rutinis untuk berbakti, mencari Tuhan, beribadah. Tetapi di sana juga ada banyak kecolongan yang terjadi. Justru firman Tuhan katakan, ketika seseorang atau komunitas pelayanan melakukan kegiatan begitu ekstrim, begitu dekat, begitu dalam mengerjakan kebenaran Tuhan, ketika kita tidak menjaga sebuah kepekaan dan keintiman, terkadang kebenaran itu hanya seperti sekedar dilihat saja sepertinya kudus, tetapi kekudusan itu tidak ada kualitas. Sehingga berapa banyak dosa persinahan, segala macam bentuk berhala yang kelihatannya kita tidak lihat lagi orang ke suatu tempat, ke tempat berhala. Kita tidak melihat secara jelas orang, secara mata terbuka kita melihat orang bersinah. Tetapi kenyataan yang terjadi, firman Tuhan katakan di ujung akhir zaman, kasih kebanyakan manusia menjadi tawar, manusia cenderung mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, siapapun kita, ketika kita tidak berpola pada kebenaran Tuhan, dikatakan beli kebenaran dan jangan menjual, demikian hikmat, didikan, dan pengertian. Hikmat ini bicara keintiman, karena hikmat itu berasal dari Tuhan. Kemudian hikmat, didikan, pengertian. Didikan berarti kita mesti masuk pada fase latihan Tuhan. Didikan dan pengertian. Pengertian itu bicara roh yang tunduk pada kehendak Tuhan. Saya percaya sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, ada Roh Kudus. Roma 8 ayat 8 katakan, Roh Kudus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Setiap hari kita akan diuji, setiap hari kita akan dibentuk dalam sekolah kehidupan, dalam pergumulan. Namun ketika kita menyadari janji Tuhan, Keluaran 14 ayat 14, Tuhan selalu ganti berperang. Sehingga sekalipun dunia menuju kepada keadaan yang sangat mengerikan, karena suka atau tidak, ujung akhir zaman ini akan kembali dunia seperti pada waktu zaman Nuh. Orang kawin-mawin, pesta pora, orang hidup semua gue karena segala fasilitas dan kebutuhan itu ada. Tapi saya percaya sahabat doa, mitra doa, orang percaya akan selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga dari sana kunci kita dapat memposisikan diri untuk tetap tinggal dalam kebenaran, mengasihi Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Sudah diberkati Tuhan, mari tetap kuat, tetap semangat dan setia. Shalom, Tuhan Yesus selamat siang.